Hai sobat pecinta timnas, yuk support timnas Indonesia dengan membeli jersinya. Untuk link pembelian jersey tersebut yang original, kalian bisa langsung klik link di kolom deskripsi dan juga kolom komentar. Hai sobat Bal News, sekedar informasi, kami admin sedang membuat grup Telegram yang nantinya berisikan link live streaming pertandingan, baik itu pertandingan sepak bola timnas Indonesia maupun pertandingan badminton timnas Indonesia, dan juga ada link live streaming pertandingan yang lainnya. Jadi jika kalian yang berminat bisa langsung join grup kami, yaitu grup Telegram. Untuk linknya sudah kami sertakan di kolom deskripsi dan juga ada di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Halo sobat football lovers, kembali lagi di channel Bal News. Nah, kali ini Bal News akan membahas berita mengenai timnas Indonesia pada hari ini, part yang pertama. Namun sebelum kita masuk ke videonya, jika kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke berita pertama. Kabar gembira, Sintayong sudah berada di Inggris untuk menjemput pulang Elkan Bagot ke Indonesia. Saat ini pelatih timnas Indonesia Sintayong sedang berada di Inggris untuk memantau salah satu anak asuhnya. Melalui Instagram pribadinya, Sintayong mengaku bahwa dirinya saat ini tengah berada di Inggris. Beberapa waktu yang lalu, pemain asal Korea Selatan tersebut memang dikabarkan tidak ikut pulang ke Indonesia usai melaksanakan pemusatan latihan bersama tim U20 di Spanyol. Ia lebih memilih untuk langsung terbang ke Inggris untuk menyaksikan permainan salah satu pilar utama timnas Indonesia, yaitu Elkan Bagot. Seperti yang diketahui, saat ini Elkan Bagot sedang membela salah satu tim asal Inggris, yaitu Gillingham FC. Kabar kehadiran Sintayong di Inggris ini pertama kali diungkapkan oleh Indra Safri selaku Direktur Teknik PSSI pada Selasa kemarin. Indra Safri juga membeberkan apa maksud kedatangan Sintayong ke Inggris. Sintayong berencana melakukan negosiasi dengan Gillingham FC untuk meminjam jasa Elkan Bagot agar bisa membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022 mendatang. Setibanya di Inggris, Sintayong pun langsung bertemu dengan Elkan Bagot. Pertemuan itu juga diabadikan oleh Sintayong di unggahannya melalui Instagram pribadinya. Dalam keterangan foto tersebut, Sintayong membenarkan ucapan yang dilontarkan oleh Indra Safri beberapa waktu yang lalu. Sintayong memang bertujuan untuk bertemu dengan perwakilan Gillingham FC untuk meminta izin menggunakan jasa Elkan Bagot di ajang Piala AFF mendatang. Pergi ke London dari Spanyol untuk menonton pertandingan tandangnya Elkan Bagot pada tanggal 22, tulis Sintayong. Elkan memang menjadi pemain yang paling diusahakan oleh Sintayong untuk masuk ke dalam skuad timnas Indonesia di ajang Piala AFF mendatang. Hal itu dikarenakan Sintayong membutuhkan ketangguhan Elkan di jantung pertahanan timnas. Akan tetapi hingga saat ini belum ada kabar pasti apakah Elkan bisa membela timnas Indonesia atau tidak. Sebab Gillingham FC juga masih membutuhkan jasa Elkan untuk beberapa laga penting, salah satunya melawan Wolverhampton Wanderers di babak 16 besar Piala Liga Inggris. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua, surat resmi Sandy Walsh pindah asosiasi, siap tampil di Piala AFF 2022. Sandy Walsh mengirimkan surat resmi untuk mengubah asosiasi agar bisa membela timnas Indonesia. Sandy Walsh sudah menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 17 November lalu. Namun hal tersebut tak serta-merta membuat Sandy bisa langsung membela timnas Indonesia. Pemain berposisi sebagai bek itu harus menjalani satu proses lagi. Proses yang dimaksud yaitu dengan berpindah federasi. Sandy Walsh diwajibkan pindah dari KNVB Belanda menuju PSSI Indonesia. Tak berselang lama, Sandy pun kemudian menuliskan surat resmi guna berpindah asosiasi. Surat tersebut dibagikan pemain berusia 27 tahun itu di akun Instagram pribadinya. Nama saya Sandy Walsh, tujuan dari surat ini adalah untuk secara resmi mengumumkan niat saya untuk mengubah asosiasi dan mengkonfirmasi selesainya proses naturalisasi saya. Saya sangat senang menerima hak istimewa untuk mewakili bangsa Indonesia yang besar, budayanya yang kaya, dan di atas segalanya orang-orangnya luar biasa. Merupakan kehormatan besar untuk menerima kesempatan untuk menjadi bagian di masa depan sepak bola Indonesia yang tidak diragukan lagi cerah. Saya berharap dapat bekerja dengan rekan tim dan staf saya yang berbakat. Saya berharap dapat melihat Anda semua segera. Terima kasih banyak, kata Sandy Walsh. Lebih lanjut, Sandy menilai surat ini merupakan awalnya untuk dapat berseragam timnas Indonesia. Ia pun mengaku sangat bangga hal tersebut bisa terwujud. Sementara itu, nama Sandy dimasukkan dalam daftar 28 pemain yang mendapatkan panggilan Sintayong untuk Piala AFF.
Bila nanti bermain, ini merupakan turnamen resmi perdana bagi Sandi bersama timnas. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga, Hansa Muyama kembali dapat panggilan timnas Indonesia, inilah respon publik. Hansa Muyama Pranata kembali mendapatkan panggilan untuk mengikuti TC Timnas Indonesia persiapan Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Namanya masuk dalam 28 pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk menjalani pemusatan latihan di Bali jelang menghadapi kompetisi paling bergengsi se-Asia Tenggara itu. Menurut laporan Ketua Umum PSSI Iwan Bule, skuad Garuda akan melakoni training center di Bali sejak 28 November sebagai persiapan tim demi menata Piala AFF yang akan berlangsung Desember akhir tahun ini. Kendati demikian, dari 28 nama yang dipanggil oleh Sintayong untuk mengikuti TC, nama Hansa Muyama Pranata menjadi sorotan kalangan penggemar sepak bola tanah air dan para netizen Indonesia. Pasalnya, sosok bek tengah yang pernah menjadi kapten timnas Indonesia di era Luis Mia itu tak pernah memperkuat skuad Garuda semasa di bawah karakter pelatih asal Korea Selatan. Tidak dipanggilnya Hansa Muyama pada kesempatan sebelumnya disebut-sebut karena postingan story Instagram sang pemain yang berisi foto makanan berlemak, dan hal itu sangat tidak disukai oleh Sintayong. Namun seiring berjalannya waktu, pemain berusia 27 tahun itu kembali mendapat kesempatan untuk mengikuti pemusatan latihan persiapan Piala AFF yang akan berlangsung akhir tahun ini. Dipanggilnya kembali Hansa Muyama ke dalam skuad Garuda tak luput dari sorotan kalangan penggemar sepak bola tanah air dari netizen Indonesia. Banyak dari mereka yang membicarakan nama pemain yang saat ini berseragam Persija Jakarta itu di media sosial. Semua orang pernah berbuat kesalahan, ayo beri kepercayaan dan bangkit lagi. Tembok kokoh Indonesia siap mengurangi beban Nadeo, Hansamu is back. Tembok-tembok kokoh, apalagi ditambah Jordi Amat, tambah kokoh nih tembok pertahanan timnas Indonesia, kata netizen. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat, update proses naturalisasi Justin Hubner dan Ivar Jenner, berkas sudah lengkap. Hamdan Hamidan selaku utusan PSSI untuk proses naturalisasi pemain keturunan memberikan informasi terbaru terkait perkembangan perubahan kewarganegaraan Justin Hubner dan Ivar Jenner. Hamdan menjelaskan proses naturalisasi dua pemain yang diproyeksi untuk timnas Indonesia U20 tersebut baru memasuki tahap awal. Meski belum sah menjadi WNI, Justin dan Ivar Jenner sudah menjalani debut bersama timnas Indonesia yang tengah menjalani pemusatan latihan di Eropa. Tercatat Justin dan Ivar sempat mengungkapkan bahwa mereka bangga bisa membela timnas Indonesia dan siap untuk beradaptasi dengan filosofi permainan tim asuhan pelatih Sintayong. Hamdan Hamidan menjelaskan bahwa proses naturalisasi Justin dan Ivar masih memerlukan tahapan yang cukup panjang. Dia pun menjelaskan secara rinci. Pertama, calon pemain naturalisasi harus mendapatkan rekomendasi tertulis yang diminta oleh pelatih Sintayong. Pelatih harus mengajukan nama tersebut kepada federasi. Kemudian federasi tersebut mengadakan rapat untuk mengetahui asal-usul pemain tersebut. Ia menambahkan proses berlanjut ketika surat kajian dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora diterbitkan. Usai surat kajian diterbitkan, calon pemain naturalisasi tersebut akan mengumpulkan beberapa dokumen. Dokumen tersebut nantinya akan diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, lalu dikirim ke Sekretariat Negara, Setnek RI. Lalu dari Setnek, calon pemain naturalisasi akan dilakukan wawancara kepada Badan Intelijen Negara. Kemudian hasil wawancara dan tes kesehatan nanti beserta berkas akan dibawa ke DPR guna dilakukan rapat untuk persetujuan para anggota DPR. Usai disetujui, nantinya berkas akan dikembalikan ke Setnek sebagai syarat dikeluarkan keputusan Presiden. Jika Kepres terbit, tentunya akan dikembalikan ke Kemenkumham guna diterbitkan pengambilan sumpah sebagai WNI untuk calon pemain naturalisasi. Usai disumpah, pemain akan mengurus berkas seperti KTP, paspor, dan kartu keluarga guna menyelesaikan tahapan naturalisasi. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silakan